Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani yang berbahagia. Mari kita pada pelaksanaan double job pada edisi yang ke-13 hari ini. Mari kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Yang akan menyampaikan pada kegiatan ini adalah Ibu Happy Mahardika SPD MSI yang akan melakukan kaitannya dengan pemanenan ternak yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Kaitannya dengan kita akan membahas kaitannya dengan pemanenan ternak. Ya, Mbak Evi pada kesempatan ini khususnya Mbak Evi akan menjelaskan mengapa temanya tentang melakukan pemanenan susu, bukan pemerahan susu. Monggo Mbak Evi. Baik, terima kasih Bapak Sugino. Jadi kenapa pada hari ini kita tentang pemanenan susu ya Bapak, bukan pemerahan susu. Karena sebelumnya memang kalau yang sebelumnya mungkin memang tentang pemerahan susu, tapi kita mengacu pada SKKNI yang terbaru nih Bapak, SKKNI nomor 30 tahun 2024. Nah, ini sudah bukan pemerahan lagi Pak, tapi pemanenan susu. Jadi dari situlah kita mengambil tema ini Bapak. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Evi. Kenapa Mbak Evi, apa yang mendasari tentang materi ini Mbak Evi? Mbak Evi. Baik Bapak Gino, mungkin seluruh Indonesia juga sudah tahu Bapak bahwa kemarin gembar-gembornya itu Indonesia akan melakukan impor susu, ya kan Bapak? Yeah. Nah, itu informasinya disebabkan karena selain mungkin kurangnya produksi susu di Indonesia, juga karena kualitas susu di Indonesia itu kurang baik Bapak. Yeah. Nah, itu yang menggerakkan hati saya, kenapa sih saya harus menyampaikan tentang ini gitu, teknik pemanenan susu. Nah, itu Bapak. Ya, bagus. Tujuannya apa Mbak kaitan dengan materi ini Mbak? Oke. Untuk tujuan kita ngobrol tentang pemanenan susu ini Bapak sebagai edukasi untuk kita dan juga sebagai peternak, khususnya peternak sapi perah, bagaimana sih kiat-kiatnya agar produksi susunya itu mempunyai kualitas yang baik. Nah, walaupun sebenarnya kuantitas dan kualitas produksi susu itu dipengaruhi mungkin 70% dari pakan ya Pak, tapi kita yang dari tim manajemen, dari kegiatan manajemen itu jika dikontrol dengan baik, maka juga dia akan mempengaruhi produksi susu tersebut Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Evi. Selanjutnya Mbak Evi, hal apa yang harus dilakukan sebelum pemerahan? Nah, ini wajib sekali diketahui oleh semua yang khususnya peternak sapi perah. Beberapa hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan pemerahan nih Pak. Kita harus menyiapkan sebenarnya dari dirinya dulu sendiri, dari diri sendiri, yaitu bagaimana kita menyiapkan diri, menyiapkan APD kita seperti itu. Apalagi biasanya di peternakan rakyat itu yang melakukan sanitasi juga yang melakukan pemerahan Pak. Nah, ini seringkali itu juga salah satu faktor yang menyebabkan salah satu penyebab kualitas susu itu rendah, karena bakteri yang dari sanitasi tadi berpindah ke produksi susu yang didapat gitu ya Pak. Jadi yang harus dilakukan yang pertama harus menyiapkan diri, yaitu APD-nya. Bagaimana dia memakai sepatu boot, bagaimana dia memakai kettle pack, kemudian penutup kepala, dan jangan lupa biasanya kita melakukan
melakukan pemerahan itu peternak lupa, dia tidak memotong kuku Bapak. Nah, sehingga untuk peternak itu harus kukunya harus bersih, pendek, seperti itu. Kenapa? Kemudian ada biasanya peternak itu juga ada yang merokok Bapak saat pemerahan. Nah, susu itu dia sangat sensitif sekali terhadap bau di sekitar ya Pak. Apalagi kalau peternaknya merokok. Itu pasti nanti susunya itu bau rokok gitu Pak. Nah, jadi itu tips-tips yang harus harus dilakukan oleh peternak. Jangan begini, jangan begitu. Nah, itu sudah ada Pak sebenarnya. Kemudian untuk tahapan-tahapan itu kan ada persiapan, kemudian ada pelaksanaannya juga, kemudian ada pasca ya Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Edi. Di dalam pemerahan pasti Mbak Edi ada metode atau cara pemerahan. Gimana untuk metode atau cara pemerahan daripada satu perahan? Nah, di metode ini biasanya ada dua cara Bapak. Kalau peternak besar, mungkin mereka akan menggunakan mesin perah. Nah, kalau di peternakan rakyat yang cenderung mungkin punya 2 ekor, 3 ekor, biasanya mereka secara manual atau dengan tangan. Tetapi ada juga sekarang kan sudah lebih canggih lagi ya Pak. Jadi peternak-peternak itu walaupun mereka mungkin peternak skala rakyat menengah ke bawah, itu mereka biasanya sudah punya mesin portable, sehingga itu lebih memudahkan peternak untuk mendapatkan produksi susu yang berkualitas. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Edi, sangat luar biasa kaitannya dengan pemerahan. Tadi ada 2 ya Mbak Edi ya? Ada 2. Iya, terima kasih. Selanjutnya tahapan daripada pemerahan. Nah, untuk tahapan pemerahan yang pertama itu kita di persiapan Bapak. Persiapannya itu biasanya dia banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya menyiapkan sarana prasarananya terlebih dahulu, kemudian menyiapkan ternaknya yang dia harus bersih dulu. Nah, kemudian melakukan sanitasi tempat pemerahan, kemudian juga memberikan konsentrat juga nih Bapak. Konsentrat kita siapkan di tempat-tempat pemerahan yang dengan tujuannya agar ketika sapi itu diperah, dia akan rileks, dia akan tenang sehingga tidak akan berontak. Kemudian pada sapi-sapi tertentu mungkin perlu dilakukan pengikatan ekor. Nah, supaya itu nanti ketika dia buang air kecil atau buang air besar itu ekornya tidak mengibas-ngibaskan kotorannya agar tidak jatuh gitu Pak, maksudnya sampai ke milk can atau sebagainya, seperti itu. Itu tadi di tahap awal. Kemudian di tahap pemerahannya seperti biasa, yaitu melakukan membersihkan puting terlebih dahulu. Nah, sebaiknya nih Bapak, saya perlu juga menyampaikan kepada sobat tani ataupun Bapak Ibu peternak sapi perah, untuk kegiatan masaj atau pijit atau merangsang itu sebaiknya dengan menggunakan air hangat. Nah, air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius itu ternyata bisa mempercepat kerjanya si hormon oksitosin. Nah, sebaiknya memang seperti itu sih Pak. Kalau memang harus pembersihan itu, jadi sekalian dibersihkan, itu sekalian menggunakan air hangat, seperti itu. Kemudian untuk pemerahan harus dilakukan dengan tuntas, apalagi yang pada tahap akhir Bapak. Karena di tahap akhir itu adalah susu yang penuh dengan kandungan lemaknya tinggi. Nah, kenapa? Itu karena kan biasanya untuk KUD atau sebagainya itu mereka membeli susu itu juga berdasarkan lemaknya ya Pak. Nah, alangkah lebih bagus gitu jika peternak itu melakukan pemerahan secara tuntas. Selain itu, selain tadi kita melihat bahwa secara ekonomi mungkin lemaknya bisa dinilai lebih bagus, juga ternyata
pemerahan tuntas itu bisa menghindarkan ternak dari mastitis gitu Pak. Mungkin itu tadi sudah persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang proses yang terakhir Ya, yaitu penyimpanan adalah bagaimana Kak? pasca Bapak. Oh, pasca. Ya. Pasca pemerahan itu perlunya kita melakukan dipping Bapak, dipping Oke, puting. dipping puting. Nah, dipping puting itu bisa menggunakan dengan dua cara atau dua bahan gitu Pak. Bisa alami, bisa juga dengan menggunakan bahan kimia. Nah, kalau bahan yang alami kita bisa tepat menggunakan rebusan daun-daunan, misalnya rebusan daun sirih, rebusan daun kersen, kelor. Nah, itu bisa Bapak, karena daun-daun tersebut dipercaya sudah terbukti, memang sudah dilakukan penelitian oleh teman-teman, sudah ada jurnalnya juga bahwa mereka mempunyai kandungan antibakteri sehingga bisa digunakan untuk pencegahan mastitis. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Mbak Ibi. Tadi sudah kita melakukan pemerahan, sudah sampai tahapan. Berikutnya bagaimana penyimpanan susu tersebut Mbak Ibi? Nah, untuk penyimpanan susu biasanya untuk Bapak Ibu yang peternak sapi perah nih khususnya, itu mereka harus jangan lupa kan disaring ya Pak biasanya. Iya. Nah, susu itu disaring kemudian dimasukkan ke dalam milk can. Sebenarnya untuk penyaringan sendiri itu bertujuan untuk memisahkan antara produksi susu yang diperoleh dengan adanya kotoran-kotoran yang mengikuti gitu, yang terikut gitu pada saat pemerahan. Misalnya ada bulunya, kemudian ada kotoran. Nah, itu alangkah baiknya jika untuk penyimpanan susu itu tidak lebih dari di atas 2 jam Bapak, karena susu akan rusak. Nah, kalaupun ingin segera disimpan, itu bisa disimpan di dalam freezer mungkin dengan suhu minus 4 derajat Celcius. Tetapi alangkah lebih baik lagi jika memang susu itu segera diolah sih Pak, gitu. Mungkin itu sih Pak. Ya, terima kasih Mbak Evi. Kaitannya pada kesempatan ini, Mbak Evi telah menyampaikan kaitannya dengan pemanenan susu khususnya untuk di sapi perah, dan mungkin pesan Mbak Evi terhadap peternak kita. Monggo Mbak Evi. Baik Bapak Sugino, terima kasih. Jadi saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu peternak sapi perah khususnya, jangan lupa agar kualitas kita harus tetap menjaga kualitas susu kita lebih baik lagi. Jadi kita harus melakukan pemerahan yang pastinya harus sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, yang pertama pasti harus melakukan sanitasi kandangnya, sanitasi ternaknya, kemudian menyiapkan diri untuk melakukan pemerahan dengan melakukan penggunaan APD dengan baik dan benar. Kemudian jangan lupa untuk melakukan dipping pada sapi perah setelah melakukan pemerahan agar ternak-ternak kita sehat dan terhindar dari mastitis. Mungkin itu sih Bapak. Iya, terima kasih Sobat Tani. Pada kesempatan ini telah disampaikan kaitannya dengan pemanenan susu sapi perah. Kepada Sobat Tani yang akan bertanya bisa lewat dengan telepon nomor yang ada ini, dapat menghubungi dan dapat mengikuti double YouTube yang berikutnya. Demikian, wassalamualaikum